Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayanti Kusuma dari kelas 5E. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang bekerja dalam kelompok kecil. Hampir setiap orang berpartisipasi dalam kelompok, menjadi anggota suatu kelompok sosial yang tetap seperti klub SMA, persaudaraan, atau perkumpulan mahasiswa atau asosiasi bisnis dapat menjadi tujuan penting seseorang atau masyarakat. Komunikasi kelompok kecil terjadi antara 3 orang atau lebih bertatap muka, kemudian mendapatkan pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama atau mempengaruhi satu sama lain. Pada intinya adalah bahwa masyarakat berinteraksi, mereka saling bergantung dan saling mempengaruhi. Kelebihan bekerja dalam kelompok. Yang pertama, membantu mendekati prospek yang lebih positif. Yang kedua, membantu perkembangan yang produktif. Yang ketiga, lebih banyak informasi. Yang keempat, anggota lebih banyak pengalaman yang dapat digunakan bersama. Kemudian, di balik kelebihan, ada kekurangan bekerja dalam kelompok. Yang pertama, kerja kelompok menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, hanya sebagian anggota yang mau bekerja. Yang ketiga, minimnya kehadiran anggota dalam rapat yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, biasanya terdapat anggota yang ingin mendominasi keadaan. Selanjutnya ada pemecahan masalah dalam kelompok. Yang pertama, diskusi kelompok untuk membuat keputusan. Yang kedua, pilih anggota dengan hati-hati. Yang ketiga, buat aturan yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, dengarkan semua pendapat anggota. 6 langkah berpikir bijaksana. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi masalah. Mampu mengenali masalah secara jelas, jadi seluruh anggota kelompok memahami pengertian tentang tujuan rapat-rapat anggota. Pemahaman bersama tentang suatu masalah akan lebih produktif dan dicapai lebih awal. Yang kedua, menganalisa masalah. Pada saat Anda menganalisis suatu masalah, Anda mengamati setiap bidang masalah tertentu. Yang ketiga, menghasilkan pemecahan yang memungkinkan. Anggota kelompok diharuskan mempunyai alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah yang kemudian dinilai dan dipertimbangkan atau brainstorming untuk menaruh gagasan-gagasan pada pemecahan yang memungkinkan untuk suatu masalah. Yang keempat, menilai pemecahan yang disarankan. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mampu menilai alternatif mana yang terbaik untuk digunakan sebagai alat pemecahan masalah, yang kemudian diputuskan secara mufakat oleh anggota-anggota kelompok apakah alternatif tersebut dapat memecahkan masalah. Yang kelima, memilih pemecahan terbaik. Setelah alternatif dievaluasi, kelompok harus memilih alternatif mana yang akan digunakan dan dianggap sebagai pemecahan yang terbaik. Yang keenam, melaksanakan pemecahan, yaitu melaksanakan alternatif tersebut dengan cara mencobanya. Ada 3 kelompok diskusi kecil. Yang pertama, panel. Diskusi panel cenderung lebih bebas dan menarik untuk diperhatikan. Contohnya adalah seperti beberapa pembicara yang ahli di bidangnya untuk mengemukakan pandangan. Yang kedua, ada simposium. Diskusi simposium diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Contohnya persentase di kelas. Yang ketiga, ada forum. Diskusi forum melibatkan kelompok yang besar atau khalayak yang bertemu sebagai hasil dari kegiatan lain. Contohnya adalah sidang Dewan Kota untuk mengumpulkan opini publik atau mendengar keluhan warga kota. Ada 4 gaya kepemimpinan kelompok. Yang pertama, otoriter. Perilaku yang diperlihatkan adalah tetap menggunakan kekuasaan, sangat bersifat direktif, membuat penegasan, mengendalikan perilaku kelompok. Yang kedua, ada demokratif. Perilaku yang diperlihatkan adalah membagi kekuasaan, berpartisipasi, mencoba mengatur, bukan memerintah kegiatan kelompok. Yang ketiga, ada non-direktif. Perilaku yang diperlihatkan adalah menginvestasikan kekuasaan dalam kelompok, mengkoordinasi, memudahkan, memelihara, mendorong anggota kelompok melatih kepemimpinan. Dan yang terakhir ada laissez-faire. Perilaku yang diperhatikan adalah melepaskan kekuasaan, memperlihatkan ketidaktertarikan dalam memimpin orang-orang, ataupun menyelesaikan tugas.